Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Paramita dengan NIM 131241016, mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo, program studi S1 PGSD. Di sini saya ingin mewawancarai Mbak Anissa mengenai wisata Watu Gajah. Seberapa dikenal Watu Gajah di kalangan masyarakat sekitar maupun luar daerah, Mbak? Cukup terkenal karena udah lama ya, jadi kayak udah terkenal lah Watu Gajah, dan banyak orang yang datang ke sana baik dari dalam daerah maupun luar. Baik. Lalu apakah banyak pengunjung yang datang ke berwisata ke Watu Gajah itu, Mbak, yang dari luar daerah maupun dalam daerah itu banyak apa tidak? Banyak, yaitu kalau wisata ya umumnya kalau weekend biasanya ramai, tapi ya kalau pas musim liburan sekolah itu pasti ya sangat-sangat banyak. Lalu selanjutnya, apakah ada cerita rakyat atau mitos yang berkaitan dengan Watu Gajah itu sendiri? Tidak ada, karena Watu Gajah itu nama desa. Oh, baik-baik. Lalu fasilitas apa yang disediakan oleh wisata itu yang ada di daerah di area wisatanya? Ya lumayan ya, kayak tempat parkirnya luas, terus ada gazebo, warung-warung, dan area bermain anak tentunya. Baik, terima kasih, Mbak. Lalu ada yang mengelola itu pemerintah desa atau masyarakat di sekitar wisata Watu Gajah? Itu dikelola bersama ya, Mbak, antara pemerintah desa dan Pokdarwis. Pokdarwis itu apa, Mbak? Kelompok sadar wisata. Oh, baik. Kamu nggak tahu? Enggak. Selanjutnya, bagaimana peran masyarakat dalam kebersihan dan keamanan lokasi wisata? Untuk kebersihannya lumayan itu ya, Mbak, karena ada jadwal piketnya dan warga ikut mengawasi agar tidak itu nyampah itulah. Iya, baik. Watu Gajah itu menjadi ikon atau kebanggaan desa enggak sih, Mbak? Oh iya, jelas, karena kan yaitu udah terkenal di mana-mana, ya tetap menjadi kebanggaan kalau seperti itu ya. Baik. Lalu di situ pernah diadakan kegiatan edukatif, sosial atau budayakah? Pernah, kayak seperti lomba menggambar atau kebersihan lingkungan kayak gitu-gitu pernah ya, Mbak. Baik. Lalu dampak keberadaan Watu Gajah, wisata Watu Gajah itu terhadap perekonomian masyarakat sekitar bagaimana? Sangat baik, karena banyak warga yang dapat memberikan peluang usaha gitu, kayak membuka warung, terus jaga parkir, atau bisa bekerja di dalamnya kayak OB atau apa kayak gitu. Baik. Lalu apakah ada upaya atau aturan khusus untuk menjaga kelestarian di lingkungan area sekitar wisata Watu Gajah? Di sana itu ya ada kayak dibuatkan papan himbauan dan larangan kayak gitu, sehingga itulah upaya kesananya biar gak itu. Oke. Selanjutnya mengenai ini ya, Mbak, perkebunan Nusantara 9 Kebun Ngobo. Nusantara 9. Seberapa dikenal PT Perkebunan Ngobo di kalangan masyarakat sekitar? Sangat terkenal ya, itu karena sudah dari zaman lama, jadi kayak sudah terkenal banget kalau itu ada kebun PT. Yang bekerja di sana apakah banyak, Mbak? Banyak, laki-laki perempuan banyak ya, tapi kalau itu kayaknya sebagian besarnya laki-laki. Baik.
peran perusahaan ini terhadap perekonomian masyarakat desa itu bagaimana? Cukup besar karena memberi lapangan kerja dan hasilnya membantu ekonomi warga. Apakah pihak perusahaan memiliki program sosial untuk masyarakat di sekitar PTP Ngobo? Ada seperti pemberian sembako atau kegiatan penghijauan kayak gitu. Lalu bagaimana hubungan antara warga dengan pihak perusahaan? Apakah baik-baik saja? Baik, karena kan karyawannya juga rata-rata itu ya dari desa-desa sekitar, jadi kayak ada komunikasi baik gitulah ya. Baik Mbak. Nah ini perusahaan ini tuh membawa manfaat nggak, kayak manfaat hasil perkebunannya bagi masyarakat itu? Iya, selain dari pekerjaan, memberikan lapangan pekerjaan, itu juga ada hasil limbahnya seperti kayak pupuk organik kayak gitu yang bisa dimanfaatkan oleh warga-warga sekitar begitu. Terus kadang juga memberikan bantuan kayak gitu ya. Oh iya. Lalu perusahaan ini memiliki sikap kepedulian terhadap masyarakat di sekitar nggak sih Mbak? Oh iya, mereka punya program rehabilitasi dan pengelolaan limbah karena perkebunan ya Mbak, jadi kayak program rehabilitasinya juga jalan ya. Oh iya. Nah masyarakat ini mereka tahu nggak sejarah berdirinya PTP Ngobo ini? Mungkin kalau yang sudah berumur itu mungkin pada tahu ya. Kalau misalnya zaman sekarang yang muda-muda kayaknya kebanyakan tidak ya. tahu karena sudah berdiri, jadi kayak oh ya udah gitu, melanjutkan saja gitu. Baik. Kalau bentuk kerjasama antara pemerintah desa dan pihak perusahaan itu apakah ada Mbak? Ada kerjasama untuk kegiatan sosial dan pembangunan jalan. Oh baik-baik. Lalu ini kan kayak saya dengar-dengar gitu, PTP Ngobo ini menjadi kebanggaan masyarakat di daerah sini. Apakah benar dan mengapa bisa menjadi dianggap sebagai kebanggaan masyarakat di daerah sini? Karena itu ya menjadi sumber ekonomi kayak yang sudah sepuh-sepuh kayak gitu, misalnya yang udah nggak bisa kerja di PT biasanya kerja di kebunnya kayak ambil karet kayak gitu. Terus nanti kan kalau ada kayu-kayu jatuh atau apa itu juga bisa diambil sama warga-warga sekitar buat kayu bakar kayak gitu, kayak yang buat kakek-kakek atau nenek-nenek. Itu kan manfaat banget ya Mbak, jadi kayak itu terus jadi kayak kebanggaan banget karena ya itu tadi banyaklah manfaatnya juga. Baik, terima kasih Mbak Anissa untuk ilmunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam. Gimana? Perkenalkan, saya Nafisa Paramita, mahasiswa PGSD Universitas Ngudi Waluyo. Ingin bertanya mengenai Merti Dusun yang ada di Desa Wringin Putih. Ya. Apakah Merti Dusun di sini masih rutin diadakan setiap tahun? Ya, setiap tahun diadakan. 1 tahun biasa, 1 tahun wayangan. Jadi event wayangan itu 2 tahun sekali. Tapi untuk Merti Dusunnya setiap tahun diadakan. Cuma sederhana dan besar. Baik. Bagaimana bentuk partisipasi warga dalam mempersiapkan acara Merti Dusun itu sendiri? Nah, misalkan untuk yang acara besar itu iuran, masing-masing tiap keluarga iuran untuk perayaan itu bisa dengan pagelaran wayang kulit. Misalkan tiap keluarga diminta iuran berapa gitu, terus juga ada mentok ke istilahnya. Terus jadi
mengeluarkan sedekah berupa makanan, nasi, lauk pauk, juga makanan ringan atau snack. Itu setiap keluarga mengikuti acara tersebut. Baik, lalu apakah ada kegiatan doa bersama dalam acara tersebut? Ada, biasanya malam Jumat sebelum hari H itu, hari H-nya itu malam Minggu. Nah, malam Jumatnya ziarah ke Cikal Bakal, terus pas selamatan ngerti dusunnya itu, kalau ada wayang itu paginya selamatan itu tahlil dan doa bersama dulu. Kalau prosesi adat yang dilakukan misalnya kayak arak-arakan atau kirab budaya itu apakah ada? Untuk sampai saat ini tidak ada, cuma paling ada musik dari lesung, itu dari ibu-ibu. Gitu. Jadi bapak-bapak tidak ada ya Pak? Tidak ada. Kalau anak-anak apakah berpartisipasi? Tidak. Oh, baik. Sedangkan dukungan dari pemerintah desa terhadap pelaksanaan Merti Dusun itu bagaimana? Dari pemerintah desa biasanya ya cuma memfasilitasi saja, dari tempat, juga keamanan dan melibatkan linmas dan ormas-ormas yang lain. Jadi untuk pendanaan itu murni dari masyarakat, juga dari aset-aset yang ada di dusun, proposal ke perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha yang ada di dusun tersebut. Baik. Kalau makanan khas itu ada yang disajikan dalam acara tersebut, apakah apa gitu jenisnya makanan khas daerah sini? Kalau daerah sini udah rancu ya, tidak ada makanan yang khas, itu tidak ada. Oh. Jadi umum, sifatnya sama-sama, tidak ada yang khas. Yang disajikan terus apa Pak Dwi? Yang disajikan ya untuk snack itu ya seperti kebanyakan itu jadah, jenang, dan makanan-makanan snack-snack seperti itu. Kalau untuk nasi ya tergantung panitia untuk tahun ini mau pakai masakan Padang atau masakan Jawa atau bakso atau soto gitu. Berarti tergantung temanya ya? Ya, jadi tidak ada pakem harus seperti ini, tidak ada. Penutupannya itu hiburannya biasanya apa saja? Hiburannya itu biasanya cuman wayang kulit satu hari satu malam, jadi siang dan malam. Setelah itu udah. Baik. Terima kasih Pak Dwi atas informasi Merti Dusun yang ada di desa ini. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Ibu Tarni selaku pembuat gemblong di Desa Uringin Putih. Apakah gemblong ini masih dikenal sebagai makanan di Desa Uringin Putih, Bu? Iya, masih dikenal sekali. Sedangkan resepnya itu apakah diwariskan secara turun-temurun di keluarga tertentu atau bagaimana? Iya, itu kan warisan dari dulu, jadi ya tahu caranya. Siapa saja warga yang masih memproduksi gemblong di desa ini? Ya banyak itu. Kenapa perlu disebutkan? Ya tidak Bapak. Siapa? Saat itu Mak Puji, Mak Ul, Mak Tira, Mak apa itu ya? Ya cukup banyak ya Bu. Iya. Lalu itu gemblongnya itu biasanya dijualnya itu di pasar atau di warung atau di acara adat gitu Bu? Itu kadang ada yang pesen buat acara apa, kumpulan atau apa, ya dititip di warung-warung atau di sendiri di tebing. Oh iya. Terus bahan-bahan gemblong itu diperoleh dari hasil pertanian lokal di Desa Uringin Putih apa beli dari luar? Ya ada yang
dari nanam sendiri, ada yang beli, ada yang nyetori, ya bermacam-macam. Iya. Kalau proses pembuatannya itu masih tradisional atau sudah menggunakan teknologi modern? Tradisional itu masih ditumbuk. Manual gitu ya, Iya, Bu? manual. Lalu gemblong itu apakah masih sering disajikan dalam acara adat atau merti dusun gitu, disajikan juga enggak, Bu? Itu ya biasanya di acara kalau ada kunjungan dari kecamatan atau dari mana itu pasti ada. Kalau apakah gemblong ini dianggap sebagai bagian dari identitas budaya di desa? Ya, Oh iya, karena itu sudah ada sejak zaman dulu ya, Bu. ya dari dulu. Baik, terima kasih Bu Tarni atas ilmunya mengenai makanan tradisional gemblong. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai sejarah desa Wringin Putih ini, Bu. Oke. Bu Tarni sendiri apakah mengetahui asal-usul berdirinya desa Wringin Putih? Yang pastinya ya kurang tahu ya, tapi kan dari ceritanya dulu dari dulu itu ya sedikit-sedikit tahu. Ya. Asalnya katanya dulu itu ringin putih itu ada pohon beringinnya berwarna putih tapi tidak kelihatan. Pohon beringinnya itu mengayomi satu desa ringin putih, jadi jadi desa ringin putih. Oh, begitu. Ya. Lalu apakah tokoh pendiri desa yang siapa tokoh pendiri desa yang masih dikenal oleh masyarakat hingga sekarang? Apakah ada, Bu? Oh, nggak tahu ya. Tahunnya udah lama ya, Bu ya. Zaman dahulu. Kalau peninggalan sejarahnya itu kayak makam, bangunan lama gitu, apakah ada, Bu? Ada makam sendang itu ada. Ya. Terus masyarakat itu menjaga dan merawat tempat-tempatnya itu dengan bagaimana? Ya dengan baik dirawat, gotong royong, dibersih-bersih itu pasti ada. Kalau generasi muda saat ini, apakah menurut Bu Tarni apakah mereka mengetahui sejarah desanya? Wah, ya nggak tahu itu, nggak ada yang tahu. Kayaknya nggak ada ya, Bu. Apakah di desa ini memiliki kegiatan untuk memperingati hari jadi desa? Iya ada itu merti dusun, hall, dan Baik, terima kasih Bu Tarni atas jawaban dari sejarah desa Wringin Putih. Terima kasih sudah bersedia untuk saya wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.